Salam. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengangkat firman Tuhan dengan tema mengerti panggilan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, jika berbicara tentang panggilan hidup, maka perlu kita menyadari masing-masing kita memiliki panggilannya masing-masing, memiliki panggilan secara personal, tujuan hidup kita. Bahwa tidak ada di antara kita yang tidak punya tujuan. Lahir di bumi, lebih dari lahir di bumi, Tuhan juga punya tujuan menempatkan kita di sebuah tempat, di sebuah daerah, di sebuah provinsi, bahkan di sebuah pekerjaan kantor, dimanapun, itu semua punya tujuan. Bukan tanpa tujuan Tuhan menaruh kita. Kenapa Tuhan menempatkan kita ada di Papua, bukan di Sumatera, bukan di Bali, bukan di Jawa. Semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Lalu kenapa Tuhan menempatkan kita juga ada di tanah Papua, ada di Narwastu, ada di Padang Bulan, ada yang di Sentani, ada yang di Jayapura, di berbagai tempat. Semua punya tujuan. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya tujuan. Karena kita tidaklah manusia yang numpang lewat. Jadi kalau orang tidak sadar, dia kira dia lahir di bumi kebetulan numpang lewat karena udah terlanjur lahir. Tidak ada di sini kita yang kebetulan lahir. Semua adalah atas desainnya Tuhan. Semua atas rencana Tuhan. Baik yang lahir, ya kalaupun ada yang lahir mungkin penuh perjalanan liku-liku, tapi semua setiap orang yang telah lahir, maka Tuhan punya rencana, punya tujuan bagi kita. Sehingga kita harus dengan sadar pula bahwa kehadiran saudara, saya harus dimaknai dengan sebuah panggilan hidup. Dengan sadar kita, kalau kita punya panggilan hidup, maka kita mengetahui tahapan apa yang akan kita kerjakan. Amin. Nah, karena semua manusia punya tujuan hidup, punya tugas, punya panggilan di bumi. Saya melihat di dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjanjian lama, kita buka dulu dalam Kejadian. Inilah tugas dan panggilan manusia pertama di bumi. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 kita baca bersama-sama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, tugas yang pertama dalam perjanjian lama, sebenarnya saya lihat ada dua. Tugas yang pertama atau panggilan yang pertama adalah berkembang biak, beranak cucu. Ini tugas yang kita dapatkan dalam perjanjian lama. Bahwa manusia itu diberi tugas untuk berkembang biak, beranak cucu. Karena saat itu populasi manusia masih 2. Jadi 2 ciptaan Tuhan manusia pertama. Jadi sangat wajarlah kalau fokusnya Tuhan saat itu memberi tugas beranak cucu, berkembang biak. Bahkan dia bilang gak usah pikirkan KB. Tapi kalau sekarang gak mungkin lagi, Tuhan pasti bilang ya tetap beranak cucu, firmannya relevan. Tapi kan tanpa dibilang pun kita udah beranak cucu terus.
Manusia udah berkembang biak terus. Karena makin hari populasi manusia akan terus bertambah. Sedangkan pada zaman perjanjian lama memang sangat tepat. Penuhilah bumi. Karena untuk apa Tuhan menciptakan bumi kalau kosong? Maka dia berfirman, penuhilah bumi, beranak cucu, berkembang biak. Yang kedua, masih dalam perjanjian lama disebut tugas manusia atau panggilan manusia ada di bumi, yaitu menaklukkan bumi, menata bumi. Menata bumi. Apa yang ada di bumi? Ya, bumi ini kan luas. Tuhan sudah menciptakan hari pertama sampai hari yang kelima. Banyak sekali ciptaannya. Maka Tuhan berfirman, disebut di sini, penuhilah bumi, kemudian dan taklukkanlah bumi, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Jadi ada 3. Yang di laut itu berbicara tentang segala apa yang berkembang di laut. Kemudian ada yang di langit. Apa yang ada di langit, burung-burung, segala banyak jenis burung. Bahkan menurut saya sampai bagian di atas langit, benua antariksa pun, planet-planet pun kita diberi untuk menaklukkan. Kemudian dan yang ada yang merayap di bumi, di daratan ini, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, bunga-bungaan, binatang-binatangan, semua. Sampai saat itu diberi kewenangan yang luar biasa. Adam memberi nama singa, bahasa Inggrisnya apa? Karena udah makin banyak bangsa, ya masing-masing membuat nama. Tapi saat itu diberi kewenangan sepenuhnya, kepada manusia memberi nama. Dan namanya semua, mulai binatang yang paling kecil. Ada di kampung halaman kami dulu, saya ingat kalau ke sawah, apalagi kalau musim panen, ada namanya tungir. Kadang-kala dengan mata susah dilihat. Masih ada yang ingat nama tungir? Ada ya? Coba bayangkan hebatnya nama itu. Diberi tungir. Tungir itu binatang lebih kecil dari kutu. Kalau kutu masih bisa kita rasa pergerakannya. Kalau ini tidak. Sampai binatang yang paling besar diberi kewenangan kepada manusia. Dan mereka, Adam dan Hawa, menyepakati nama masing-masing. Betapa hebatnya tugas yang diberi kepada Adam dan semua dilaksanakan. Nah, hampir semua tugas dalam perjanjian lama ini adalah tugas duniawi. Tugas yang bersifat kebutuhan manusiawi. Belum ada tugas yang sifatnya rohani. Tetapi kita lihat dalam perjanjian baru, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan bumi, sebelum dia masuk kembali kepada surga, ternyata dia memberi tugas lagi kepada manusia. Kalau dulu hanya 2, sekarang sudah banyak. Nah, sekarang diprediksi manusia sudah populasinya 6 miliar lebih penduduk dunia. Maka Tuhan memberi tanggung jawab kepada 6 miliar hari ini. Mungkin sebelumnya 5 miliar, sebelumnya 4 miliar. Ketika zaman Tuhan Yesus berangkat ke surga, mungkin belum ada 1 miliar. Tapi firman itu masih tetap relevan sampai hari kedatangan Tuhan. Tugas yaitu yang diberi dalam perjanjian baru, Matius 28. Nah, inilah yang menjadi tugas kita, yang akan terus saya sampaikan, saya dengungkan sepanjang tahun, bahwa kita punya tujuan. Inilah tujuannya. Mari kita buka Matius 28 ayat 19. Sama-sama kita baca dengan suara yang agak jelas, vokalnya bagus. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Intinya, pesan tugas yang diberi kepada manusia saat itu tidak tahu berapa miliar
atau berapa ratus juta, tapi hari ini sudah 6 miliar. Firman ini tetap relevan sampai nanti Tuhan Yesus datang, baru firman ini tidak berlaku lagi. Ketika Tuhan Yesus datang. Tapi hari ini dia berpesan, pergilah. Kata pergi itu tidak boleh diam, tidak boleh berhenti. Semua ini berlaku kepada setiap orang. Pergilah. Kemana kita pergi? Dikatakan dengan jelas, jadikanlah semua. Kenapa semua bangsa? Karena udah banyak manusia. Dulu baru satu bangsa, namanya belum bangsa Israel. Perjanjian lama masih ya bangsa Adam dan Hawa, karena hanya berdua. Makanya tugasnya berkembang biak, menata bumi, mengelola bumi, bukan merusak bumi, bukan membumi hanguskan bumi. Nah, bom nuklir ini membumi hanguskan bumi. Tugas perjanjian lama yaitu menata bumi dan berkembang biak. Tugas dalam perjanjian baru menjadikan semua bangsa, karena saat Yesus berfirman ini firman Yesus sama dengan firman yang pertama, bobotnya sama, hanya masanya yang membedakan. Yesus berfirman kepada mereka, jadikan semua bangsa, karena sudah ada bangsa. Saat Yesus berfirman ini, maka sudah ada bangsa Israel, sudah ada bangsa Palestina, sudah ada bangsa Mesir, sudah ada banyak bangsa. Saya nggak tahu saat itu Indonesia belum ada. Betul ya? Indonesia belum ada karena Indonesia baru 70 sekian tahun. Mungkin saja orang-orang yang cikal bakal jadi orang Indonesia udah ada atau belum. Karena Indonesia atau penduduk Melayu itu dari mana dulunya. Nah, kita telusuri, orang sejarah lah yang bisa membuktikan itu. Tetapi firman ini, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Ini berbicara bukan lagi soal jasmani. Kalau perjanjian lama, firmannya semua melulu soal jasmani. Berkembang biak. Kalau sekarang, paling gampang orang menerima firman berkembang biak. Malah kita udah dibatasi berkembang biak kan. Cukup 2 anak. Walaupun kadangkala masih ada yang kecolongan. Lanjut. Jadi silahkan, sebenarnya itu hanya himbauan pemerintah, himbauan negara. Bahkan di beberapa negara pertumbuhan penduduknya udah minus. Udah 0% bahkan minus. Nah, Indonesia masih terus bertambah. Bagaimana firman ini disampaikan untuk pergi kepada semua bangsa, menjadikan murid Tuhan. Ini bicara bukan lagi soal yang panggilan tugas yang pertama, tetapi ini bicara soal rohani. Bagaimana cara menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ini jadi persoalan. Inilah yang dikaji di bangku-bangku studi. Inilah yang dikaji di bangku teologi. Tapi saya mau beritahu kita, sebenarnya gampang, nggak perlu sekolah teologi untuk memikirkan bagaimana menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jawabannya ada di dalam Matius 10 ayat 16. Apa? Matius 10 ayat 16? Iya. Apa isi Matius 10 ayat 16? Sebab dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi domba ke tengah-tengah serigala. Bukan serigala diutus ke tengah-tengah domba. Ini gampang nih. Tinggal kipas saja habiskan semua dombanya. Tapi domba yang ke tengah-tengah serigala dalam memberitakan Injil. Bagaimana disebut? Karena itu, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah. Hanya ada 2 suku kata yang paling penting. Cerdik dan tulus. Kecerdikan inilah dan ketulusan inilah kunci keberhasilan pemberitaan Injil. Dan dalam pergumulan yang panjang, dalam beban doa yang panjang, lalu Tuhan menuntun saya untuk membahas tentang 4 pendekatan yang sudah saya khotbahkan di akhir tahun.
menjadikan semua bangsa 4 pendekatan dalam kontekstual zaman sekarang. Zaman sekarang. Kita tidak tahu zaman yang akan datang, kalau Tuhan belum datang, pendekatannya pendekatan apa. Tapi sekarang ini adalah pendekatan yang kontekstual. Pertama, pendekatan kultur suku. Paulus berkata di dalam firman Tuhan, ia kadangkala seperti orang Yahudi untuk bisa melayani orang Yahudi. Jadi seperti orang Yahudi, itu suku. Kadangkala dia pun seperti orang Ibrani, untuk bisa melayani orang Ibrani. Ini pendekatan suku. Jadi saya orang Batak, pasti akan lebih mudah berkomunikasi, beradaptasi dengan masyarakat Batak. Minimal dari pendekatan suku, bahasa, budaya. Coba, kalau orang lain kan nggak begitu tahu arti manortor. Ini pendekatan suku. Karena itulah kita rindu di tempat ini sebanyak mungkin pengerja dari berbagai suku, dari berbagai kultur. Bahkan dari berbagai profesi kalau bisa. Ada guru, ada polisi, ada tukang, ada copet. Oh, dokter, saya kira mirip jadi. Saya kira copet. Latar belakang copet jadi hamba Tuhan boleh. Ada dokter, semua dari berbagai suku, ada NTT, ada Manado, ada Papua, ada Jawa, ada Toraja. Kita rindu semua karena tidak bisa dipungkiri keterbebanan masing-masing suku untuk memenangkan sukunya. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan kultur, pendekatan suku. Dengan mudah dia berkomunikasi dengan bahasanya, lebih dihargai dia. Kita punya masyarakat. Dengan ketika datang berkunjung dia sebagai hamba Tuhan, dalam bahasa daerahnya, nggak tahu kalau bahasa Sangir, selamat malam, apa. Nah, semua pendekatan ini penting untuk membawa kita lebih banyak jiwa-jiwa yang kita rangkul. Nanti akan kita lihat. Terus, pendekatan yang kedua, pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini berbicara tentang posisi kita, status kita, keadaan kita, kedudukan kita, jabatan kita. Mari kita lakukan. Saya katakan di awal tadi, kalau engkau duduk sebagai seorang kantoran, itu bukan mau kita saja, itu ada maunya Tuhan. Karena ada kepentingan Tuhan di dalam. Ada kepentingan Tuhan kalau ditaruh engkau di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, di sebuah pekerjaan. Jadi tukang ojek pun ada maksud Tuhan. Saya pun dimanapun saya dengan sadar ada maksud Tuhan menaruh saya di situ. Setelah saya dulu di MPR, itu baru ada Natal. Dan akhirnya tiap tahun, sampai sekarang jadinya tiap tahun ada Natal. Ada dampak Bapak Ibu dimanapun kita berada. Bukan karena maunya kita. Gunakan statusmu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya menyebut begini. Kalau seorang yang punya jabatan dengan seorang yang mungkin juga tidak punya jabatan, mudah mana mengajak orang masuk gereja, mudah mana mengajak orang masuk surga, yang punya jabatan atau yang bukan? Yang punya jabatan, yang punya dudukan, yang punya pengaruh. Contoh, Kapolres ajak kita ibadah mingguan, atau diajak kita ke gereja. Akan lebih mudah orang datang daripada yang pangkat paling rendah. Amin. Atau kepala kantor, supaya kita punya kerinduan memiliki kerinduan untuk mengajak orang datang beribadah. Ketika engkau sudah memiliki jabatan posisi,
engkau ajak orang ke gereja, engkau ajak orang datang kepada Tuhan, dia akan lebih peka. Karena itulah Tuhan menempatkan engkau di dalam posisi itu. Gunakan posisi status sosial kita. Nah, ini pendekatan sosial. Kenapa juga ada gereja yang buka rumah sakit, ada gereja yang buka sekolah, ada gereja yang buka yayasan, panti asuhan, panti jompo. Ini pun bicara soal sosial. Bahkan kalau ada klinik, maka siapa yang sakit, apalagi orang berkesusahan, tidak punya duit, dikasih gratis. Dulu impian saya sempat membuka apotik seperti itu. Dulu kita sempat ada apotik. Tujuannya saya bilang nggak usah pikirkan keuntungan di situ, tetapi lebih banyak nilai sosialnya. Walaupun saat itu akhirnya pengelolanya nggak begitu mantap. Tapi paling tidak itulah ada kerinduan, ada niat kita. Di dalamnya itu ada nilai sosial. Kenapa sempat kita buka sekolah? Kan kita nggak pernah pungut uang, jadi uang kas gereja atau uang masuk gereja dari situ, enggak. Tujuannya supaya lewat sekolah mereka memberitakan Injil, mereka mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mereka mendapat sentuhan-sentuhan nilai rohani dan nilai karakter lewat sekolah. Ini bicara sosial. Ya ada sekolah yang memang betul-betul tujuannya penghasilan. Tapi gereja saya pikir nilai sosialnya yang dikedepankan. Begitupun ada gereja yang buka rumah sakit, ada yang buka panti asuhan, panti jompo. Kalau kita belum kepikirlah ke panti asuhan, panti jompo. Karena mengelolanya itu minta ampun, minta ampun. Kita mengelola sekolah Alkitab saja waktu itu 15 orang sudah geger-gegeran. Karena ini mengelola benda hidup dengan benda mati itu 10 kali lebih sulit. Kalau benda mati ya kita tinggal atur sendiri, dia tidak melawan. Mengelola sapi 10 ekor dengan mengelola manusia 1 orang, ini bukan membedakan. Kalau sapi masih bisa kita ikat, tapi kalau manusia susah kan? Susah kita kendalikan, susah kita atur. Jadi mengelola, kalau ada yang mengelola panti asuhan atau panti jompo itu luar biasa. Karena itu sebenarnya perlu kita beri perhatian kepada mereka, kepada pengelola panti asuhan, panti jompo. Karena mereka memiliki nilai sosial yang tinggi. Pendekatan yang ketiga, pendekatan ekonomi. Nah ini yang akan banyak kita dalami. Pendekatan ekonomi dan pendekatan keuangan, pergunakanlah berkat kita sebagai sarana kemajuan pemberitaan Injil. Bahasa umum, bahasa yang gampang. Orang yang punya duit akan lebih leluasa memberitakan Injil dengan orang yang tidak punya duit. Ketika saya memilih di Indonesia Timur siapa yang jadi koordinator penginjilan, Tuhan menuntun saya menunjuk salah seorang hamba Tuhan kita, pendeta kita di Indonesia Timur, Bapak Pendeta Niko. Karena saya tahu kalau saya tunjuk dia, tidak mungkin dia membebani saya. Sebab ada juga kalau saya tunjuk yang lain, kalau bikin Zoom aja nanti dia minta uang dari saya. Hanya untuk bikin Zoom umpamanya. Iya kan? Apalagi kami kunjungan ke Poso. Saya tidak dibebani Pak Pendeta Niko selaku koordinator, dia koordinator penginjilan, saya ketua wilayah. Dia tidak bilang, mana tiket saya Pak ketua wilayah ke Poso. Kalau begitu kapan jadi penginjilan? Tapi dia dengan rela mengeluarkan dari sakunya tiketnya. Bahkan dia yang menyiapkan mobil perjalanan 16 jam dari Makassar ke Poso. Pada tanggal 6 yang lalu, kami jalan darat dari Makassar ke Poso 16 jam. Sampai 3 kali isi bahan bakar perginya. Dari mana? Beliau diberkati Tuhan. Itu menunjukkan orang yang punya uang, kalau punya hati,
Ya, ada juga orang punya uang tapi nggak punya hati. Tapi orang yang punya uang, punya hati untuk memberitakan Injil akan jauh lebih cepat lompatannya daripada yang tidak. Coba kalau saya salah pilih menunjuk koordinator penginjilan Indonesia Timur. Lalu kami mau meresmikan gereja kita kemarin di Poso. Paling-paling dibilang, Pak tiket saya, Pak honor saya, pusing saya. Apalagi saya dengar kalau hanya untuk Zoom saja udah minta biaya Zoom. Orang yang punya duit kalau dia rela berkorban akan mempercepat lompatan pemberitaan Injil. Nah karena itu gunakan ekonomi dan keuangan kita untuk memajukan pekabaran Injil Tuhan. Nah saya menyebut begini, bantulah orang susah, janda, yatim dan sebagainya untuk sarana pemberitaan Injil. Jadi orang yang berkesusahan itu pun kalau kita sentuh mereka dengan berkat kita, mereka akan tersentuh, akan lebih mudah. Tapi okelah, kita lalukan dulu sampai di situ. Saya lebih banyak melihat. Mari kita buka dulu Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Beberapa minggu lalu ini disinggung oleh hambanya Evangelis Sandi. Tapi hari ini saya ingin buka kepada kita semua Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Bagaimana Yesus memberitakan Injil tanpa dukungan oleh orang-orang yang tidak punya duit. Tapi justru didukung. Itu sudah penginjilannya Yesus. Oke? Coba ada satu orang yang bisa membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pakai mic biar kedengaran. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Wow, dengan kekayaan mereka di akhir ayat 3. Sedangkan di ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota. Jadi bayangkan dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Untuk apa? Memberitakan Injil. Bayangkan Yesus saja pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi penginjilan yang cukup besar. Kami penginjilan 2 orang aja berangkat ke Poso. Biayanya lumayan. Apalagi kalau penginjilannya Tuhan Yesus, dia dan murid-muridnya. Jangan kira mereka itu ada yang sponsori, mereka itu ada yang membiayai. Dia sudah Tuhan Yesus. Bukan tidak bisa dia bikin mujizat terus, tapi dia ingin membagi beban tanggung jawab. Kepada siapa? Ternyata orang-orang hebat, wanita-wanita. Perempuan-perempuan yang sukses. Walaupun latar belakang mereka berbeda-beda. Sebab dikatakan siapa mereka? Yaitu perempuan-perempuan. Ada Yohana, siapa lagi? Ada 3 nama yang spesifik disebut. Ada Maria, terus ada Susana. Ada 3 pribadi yang sempat disebut. Nah, siapa Yohana ini? Yohana adalah bendahara, istri bendahara Herodes, menteri keuangan. Sengaja dituliskan supaya kita tahu bahwa betapa pentingnya penginjilan yang ditopang oleh orang-orang yang punya hati dan punya duit. Tidak ada gunanya punya duit tapi nggak punya hati. Lama-lama nanti semua perhitungan.
Jangan heran, banyak di antara kita yang penghasilannya banyak, yang mungkin gajinya banyak di Jawa sana, tapi nggak peduli penginjilan ke Indonesia Timur, nggak peduli penginjilan ke Poso, nggak peduli penginjilan ke NTT. Tahun depan kita akan rintis pelayanan di NTT, jika Tuhan kehendaki. Itu sudah doa kita dari tahun kemarin. Bukan soal uang saja di sini, tapi ada tanggung jawab kita. Apalagi setelah pulang sinode, kita telah diberi satu kewilayahan Indonesia Timur. Dulu namanya masih wilayah Papua. Sekarang sudah disahkan sinode kita bahwa kita satu kewilayahan Indonesia Timur. Itu artinya ada tanggung jawab kita untuk menginjili Indonesia Timur. Nah, dibutuhkan orang-orang yang seperti Yohana. Mungkin kita bukan bendahara Herodes, mungkin kita hanya bendahara di kantor, atau bendahara di bank, atau bendahara di rumah. Tapi lihat, siapa Yohana? Dia adalah orang yang diberkati Tuhan, lalu menggunakan berkatnya untuk mendukung penginjilan Tuhan Yesus. Kemudian, siapa yang kedua? Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Siapa dia? Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Maria ini disebut disembuhkan dari 7 roh jahat. Waktu masih 1 roh jahat, dia belum mau mendukung penginjilan. Jadi bukan lagi roh jahat yang sekarang, bukan seperti roh jahat dulu kesurupan. Bukan. Sudah jarang kita lihat roh jahat begitu di zaman sekarang. Amin. Tapi roh jahat yang sekarang ini berbeda. Roh jahat yang sekarang ini apa? Itu bicara kesusahan, itu bicara sakit penyakit, penderitaan. Ketika baru satu kesusahan, penderitaan, Maria belum mau bertobat. Maria belum mau peduli pekerjaan Tuhan. Maria belum mau, cuek dia pekerjaan Tuhan. Tuhan izinkan 2. Jadi bukan Tuhan yang memberi, tapi Tuhan izinkan. Karena segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini adalah atas seizin Tuhan. Jadi Tuhan tahu bahwa ada 1 roh jahat, tambah 2. Belum mau dia bertobat. Belum mau dia gunakan uangnya untuk mendukung penginjilan. Biasalah itu 2 kesusahan. Tuhan izinkan tambah 3. Udah 3. Dia udah bertobat belum? Dia udah dukung penginjilan belum? Sudah 3 loh. 3 kesusahannya. Tidak tahu apa kesusahannya. Sakit. Kedua mungkin anaknya kacau balau. Ketiga apa lagi? Dia belum mau bertobat. Keempat, kelima, keenam. Sudah? Ketujuh. Baru 7 roh jahat, 7 kesusahan itu menimpa Maria. Langsung dia minta ampun. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan, jangan sampai 8 lagi Tuhan. Saya mau kembali kepada jalan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau dukung pekerjaan Tuhan. Saya masuk dalam tim penginjilan Tuhan. Jangan sampai uang kita habis sia-sia hanya untuk melayani kesusahan, hanya untuk melayani roh kejahatan. Tapi dia kembali setelah Tuhan pulihkan dia. Setelah 7 roh jahat ini diusir, disembuhkan, dijamah oleh Tuhan, maka dia dibebaskan dan dia mengikut Tuhan. Bukan hanya mengikut Tuhan, dia pada ayat yang ketiga, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka orang-orang kaya. Mereka tidak tahu khotbah, mereka tidak tahu WL, mereka tidak tahu musik, mereka hanya tahu berkorban. Penginjilan pelayanan Tuhan Yesus secara umum, mereka butuh makan tiap hari, mereka butuh biaya untuk menolong orang, mereka butuh biaya untuk pekabaran Injil.
Siapa? Bukan tidak bisa Tuhan Yesus. Masa terus-terus Tuhan Yesus bikin mukjizat? Masa terus-terus Yesus harus bikin 5 roti 2 ikan beri makan orang? Tidak. Itu hanya sesekali. Dalam waktu terdesak saja ada mukjizat Tuhan buat. Kalau nggak terdesak, maka orang-orang ini yang mengeluarkannya. Orang-orang ini yang mensupport. Untuk pekebaran Injil, pelebaran gereja kita, memajukan pelayanan, dibutuhkan kita semua. Dibutuhkan perempuan-perempuan seperti Yohana, Maria, dan siapa satu lagi? Kusa. Ini seperti peranakan Pakistan ini. Si Kusa. Orang-orang yang sangat, istri si Kusa ini, mungkin orang kepercayaan yang menggunakan uangnya. Ditambah lagi si Susana. Di sini nggak ada, padahal bagus sekali nama Susana, Yohana. Kalau Maria banyak mungkin. Tapi Yohana dan Susana ini orang-orang penting yang dicatatkan Alkitab mendukung pekebaran Injil Tuhan dengan menggunakan uang. Saya melihat kita tadi sudah hampir penuh kursi kita. Sampai saya berpikir, Tuhan, kalau semua kita meresponi khotbah ini, kalau semua kita meresponi pemberitaan Injil menjadi tanggung jawab masing-masing, maka tidak mustahil bulan 6 kita 2 kali ibadah. Bulan 6 bisa kita 2 kali ibadah kalau semua kita meresponi. Coba kita sekarang yang hadir ini 100 sekian orang, masing-masing bawa 1 jiwa saja sampai bulan 6. 1 jiwa. Kita udah 2 kali ibadah. Maka WL kita yang mulai bermunculan bisa kita fungsikan. Pemain-pemain musik kita yang mulai bermunculan. Sehingga persaingannya adalah persaingan yang positif, yaitu menampilkan yang terbaik. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya melihat masih ada banyak bibit-bibit kita yang bisa melayani WL, singer, musik, masih banyak. Kalau kita hanya 1 kali ibadah, maka nanti antriannya terlalu panjang. Menunggu WL giliran yang lain bisa dapat 3 bulan. Ya siap-siap saja. Tapi kalau kita buat 2 kali ibadah. Tapi tidak ada gunanya kita buat 2 kali ibadah kalau jumlah kita nggak bertambah. Tapi kalau jumlah kita bertambah 2 kali lipat, maka kita buat 2 kali ibadah. Nanti kita atur jamnya. Tapi semua punya beban yang sama untuk mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Semua punya tanggung jawab untuk pemberitaan Injil. Anggap dirimu apa yang bisa engkau perbuat. Mungkin engkau tidak percis seperti Yohana, tidak percis seperti Maria, tidak percis seperti Susana, tetapi engkau seperti dirimu sendiri. Yang hanya mampu mengajak tetanggamu, mengajak teman kampusmu, teman kerjamu, teman kantormu. Tidak banyak. Sebenarnya cukup 1 jiwa. Bukankah di Warta Jemaat itu kita telah membuat program kita dari dulu? 1 keluarga. Ada yang hafal program kita? 1 keluarga menjangkau jiwa 1 rumah tangga. 1 pemuda menjangkau 1 pemuda. Ini kita terapkan 1 tahun saja. Maksudnya setiap tahun hanya 1. Apa susahnya kalau kita punya hati? Apa susahnya 12 bulan kita menggumuli 1 rumah tangga? Apa sulitnya 12 bulan pemuda menggumuli 1 jiwa? Kalau punya hati. Tapi kalau nggak punya hati, jangankan 1 bulan atau 1 tahun. 10 tahun pun bisa nggak ajak jiwa. Karena itu jadikan ini menjadi moto kita, seperti visi gereja kita, menjadikan jemaat yang terakhir, jemaat yang semua sudah lupa. Menjadikan jemaat menjadi jemaat yang misioner. Misioner itu artinya
yang selalu punya misi, hatinya kemanapun dia pergi, melihat dari mana saya caranya bisa menginjil. Dari mana saya bisa caranya memberitakan Injil. Dari mana caranya saya bisa melayani bersaksi. Itu namanya misioner. Kuat itu perlu, mengasihi itu perlu. Mengasihi mana? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Siapa sesama kita? Nggak bisa kita kasihi orang yang jauh kalau orang yang ada di rumah kita nggak bisa kita kasihi. Nggak bisa kita kasihi orang yang jauh kalau sesama jemaat kita tidak bisa saling mengasihi atau mulai iri hati atau mulai, dia baru berapa bulan gereja udah mulai dia aktif melayani ya. Nggak bisa begitu lagi. Sebab kalau kita tidak beri hati, firman Tuhan bilang yang terdahulu menjadi terkemudian. Jadi kita harus melangkah bersama. Kita harus bersama-sama. Dan misioner. Nah, saya lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Pergunakan uang kita, ekonomi kita, posisi kita, jabatan kita, kedudukan kita untuk kemajuan Injil. Dan mulai bulan Januari kemarin, kita telah mensponsori, bahasanya terlalu besar ya. Kita telah membantu membeli uang beras. Hamba Tuhan yang kita utus di Poso dan di Samarinda. Ada 2 hamba Tuhan yang kita utus, di Poso dan di Samarinda. Tentu kita tidak utus dari sini karena nggak ada yang siap. Hamba Sandi kita utus ke Biak, dia bilang, aduh jangan dulu Bapak. Nah, jadi orang yang siap aja kita utus di Poso, yaitu orang Poso. Di Samarinda ya orang yang mau siap di Samarinda. Dan tiap bulan sudah mulai kita kirim uang beras. Dari mana? Dari berkat yang kita beri untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kenapa perlu kita? Karena kita nggak punya kesempatan menginjil ke sana. Tapi kita telah seolah-olah ikut menginjil ke sana karena dengan uang kita. Amin. Dari uang yang masuk, dari perpuluhan yang Bapak Ibu bayar, dari perpuluhan yang kita bawa ke rumah Tuhan, tiap bulan sekarang kita kirimkan ke sana. Karena pentingnya pemberitaan Injil. Sama seperti perempuan-perempuan. Istriku saya itu Yohana, Maria. Saya tidak tahu percis apa usaha Maria, apa usaha Susana. Tetapi mereka orang-orang yang kaya di dalam Tuhan, bukan saja kaya materi, tetapi kaya hati. Hatinya kaya karena mau memberi. Sebab Wahyu berkata, sekalipun engkau kaya, tetapi engkau adalah orang yang pelit. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling malang, orang yang paling melarat, karena tidak mau berbagi. Tetapi perempuan-perempuan ini, mereka melayani, mereka berbuat apa yang bisa mereka kerjakan. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan seni budaya. Ini kontekstual. Kalau gereja tidak mau berubah, maka dia akan tertinggal oleh perubahan. Gereja yang tidak mau berubah, maka dia akan terlindas oleh perubahan. Saya mau kasih satu contoh. Generasi muda sekarang lebih kuat mereka di praise and worship. Kalau kita orang tua, karena dari dulu kita ini tempahan zaman penjajahan, jadi nggak terlalu tahu praise and worship. Tapi sekarang dunia digoncang dengan praise and worship. Jadi gereja kita pun pendekatan seni budaya. Seni itu adalah pujian, musik, tarian, dan sebagainya. Budaya itu pun yaitu olahraga, senam. Makanya kalau perlu, sekali seminggu tolong ibu-ibu bikin senam di sini. Amin. Iya, untuk semua wanita. Kalau perlu tiap sekali seminggu saja. Ya, ada di sini bu guru kita kan ahli senam.
Nggak apa-apa. Tiap hari mari kita ramaikan komplek gereja ini dengan berbagai aktivitas. Tiap hari pemuda buat acaramu dari Senin sampai Sabtu di gereja ini. Lebih baik kalian ada di tempat yang tepat, di komunitas yang tepat. Jadi saya rindu, pendekatan ini sudah waktunya. Nanti anak-anak komplek, orang komplek ini pun, ibu-ibu wanita di komplek ini akan ikut senam. Apalagi kalau nanti kalian cari berkat sponsor beli pakaian dinas gratis. Wih, minimal dia dapat itu. Mari semua waktunya. Semua berpikir yang pastikan niat kita adalah misioner. Niat kita adalah penginjilan lewat pintu manapun kita gunakan. Lewat pintu jabatan kita, lewat pintu kedudukan kita, lewat pintu uang kita, lewat pintu sosial, lewat pintu kalau perlu buat di sini. Bahkan saya bilang buat pemuda ini buat lomba game. Karena semua sekarang udah main game orang kan. Wah, ini jarang pendeta yang mau dukung seperti itu. Nggak apa-apa bikin lomba game. Yang pastikan gamenya positif dan itu dilakukan di gereja. Dia sudah jadi orang gereja, akhirnya dia masuk gereja. Ayo ada lomba game di gereja Narwastu. Dulu kita udah buat olahraga bulu tangkis, futsal, poli. Sekarang galakkan kembali. Pendekatan itu banyak menyentuh orang. Karena berkomunitasnya, pengaruh berkomunitas itu membuat orang tertarik ada di lingkungan Narwastu. Saya rindu kalau perlu dalam rangka 17 Agustus nanti kita buat di sini lomba game, lomba apa, lomba panjat pinang, lomba apa saja buat. Asal kalian persiapkan jauh-jauh, kita ikut mendukung. Ini bagian misi kita untuk penginjilan. Amin. Kita akan, saya 2 minggu yang lalu ada pujian yang baru. Ada pujian yang baru ya, 2 minggu lalu. Dari Narwastu Worship ya. Betul? Kenapa kalau yang lain bisa bikin worship, Narwastu juga bisa. Kita dukung. Lebih bukan menonjolkan Narwastunya, tapi lewat pujian, lewat penyembahan supaya orang terberkati. Ini bagian kesempatan misi kita. Kita terbatas mungkin, tapi dengan banyak talenta, dengan banyak karunia yang Tuhan beri bagi Narwastu, kita bisa memberkati dunia. Lewat YouTube, lewat nanti, itu semua akan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.